Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pencuri datang tugasnya untuk mengambil serta membongkar. Ia akan mengambil sesuatu yang mempunyai nilai berharga. Pencuri membongkar serta mencuri. Matius 6 ayat 19. Dalam hal ini, pencuri yang dimaksud adalah iblis, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dan penyesat-penyesat anti-Kristus. Mereka mencuri artinya mengambil domba dan menyesatkan dengan ajaran mereka yang palsu. Menyesatkan artinya membutakan mata batin orang percaya sehingga mengikuti ajaran dunia dengan penuh penyesatan dan berunjuk pada kebinasaan. Ternyata bagi pencuri domba, orang percaya itu sangat berharga sehingga ia mencuri dengan cara yang berbeda. Ia tidak melewati pintu, tetapi ia memanjat tembok. Ini adalah alternatif seorang pencuri dengan memanjat tembok. Maka ia akan menemukan domba dan mengambil mereka dari pemiliknya. Mengapa seorang pencuri harus memanjat tembok? Karena ia tidak memiliki kunci kandang untuk melewati pintu. Timbul pertanyaan, hal apa yang ia curi? Semua yang orang percaya miliki, yakni jiwa. Mengapa harus jiwa? Ternyata jiwa itu begitu penting bagi seorang pencuri. Karena di dalam jiwa tersimpan firman Allah. Jiwa merupakan inti dari roh manusia. Jiwa yang diperbaharui ini menjadi roh yang baru, sehingga kita memiliki kodrat baru yang kembali pada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kembali pada ciptaan Allah dalam Kristus Yesus sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna. Setiap orang yang mengenal Kristus sudah memiliki hidup kekal dengan kondisi kembali kepada manusia ciptaan Allah yang baru dan yang sesungguhnya di dalam Kristus sesuai kehendak Allah. Pencuri adalah sebuah kata kiasan yang merujuk kepada iblis. Ketika iblis mencuri dengan satu motivasi yang negatif, supaya orang percaya tidak lagi mendengar suara sang gembalanya, yaitu Kristus yang menuntun mereka untuk kembali pada citra aslinya, yaitu melakukan kebenaran. Ternyata iblis dalam hal ini berkompetisi untuk mengambil orang percaya dan memisahkan mereka dari Kristus. Mereka adalah orang yang melanggar perintah Allah. Mereka juga suka mengajar, tetapi mereka tidak memperhatikan diri mereka dan tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Karena fokus pencuri hanyalah mencuri dan membinasakan. Tugas seorang pencuri yaitu membunuh dan membinasakan. Pencuri datang membunuh domba. Bagi pencuri, domba itu berharga sehingga ia curi. Sesuatu yang berharga perlu dijaga. Namun bagi seorang pencuri, yang berharga harus dibunuh. Hal ini bertolak belakang dengan sifat atau karakter seorang gembala. Sifat gembala menjaga domba-domba, sedangkan karakter pencuri adalah membunuh. Oleh karena itu, orang percaya harus terus mengenal suara sang gembala dan dituntun olehnya. Berarti ada dua suara yang perlu dibedakan domba, yakni suara gembala dan orang asing. Ternyata mendengar itu sangat penting bagi domba, karena itu domba perlu menyeleksi suara siapa yang ia dengar. Yesus datang bertujuan untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup yang dari Bapa diberikan kepada Kristus.
Kehidupan yang ditawarkan Yesus adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Tugas gembala adalah mengenal domba-domba dan menuntun mereka. Sedangkan Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Ternyata Yesus adalah gembala yang sejati, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengenal dan percaya kepada Yesus supaya tidak binasa. Kita harus taat mendengar suara gembala, yaitu Yesus. Ini merupakan standar hidup orang percaya. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Bukan hanya materi saja, namun melimpah dengan kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, berarti kita harus mempunyai pengetahuan yang benar dan harus memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran itu membawa kita untuk mengenal gembala yang memimpin dan membawa umatnya ke dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya Bapa, Engkau datang untuk memberi kehidupan, agar kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biarlah kami senantiasa turut akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami beroleh hidup, dan di dalam semua perjalanan kehidupan kami, Engkaulah yang menghalau setiap pencuri yang menginginkan jiwa kami, yang menginginkan apa yang kami miliki. Engkaulah ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Berangkatkanlah kami untuk segala aktivitas kami pada satu hari ini, agar kami tetap dalam pemeliharaan Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.